Friends and teachers, let us start our morning service by singing Bapa Engkau Sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sing praises to the Lord, O you His saints, and give thanks to His holy name. For His anger is but for a moment, and His favor is for a lifetime. Weeping may tarry for a night, but joy comes in the morning. Amen. Friends, let us pray. Dear Father in heaven, thank you for everything you have given to us today. Now, we want to listen to your words. Please bless us so we can do it in our daily life too. In the name of Lord we pray, Amen. Now let us sing the song, I Will Sing of the Mercies of the Lord. With my mouth,
his people. He loves his children. But how many of us have spoken about his love for us? Or do our words often hurt others instead? Let us privately confess our sins and plead for his forgiveness in prayer. Dear God, we come to you today with all our sins and wrongdoings. We pray that your love purifies and heals us, so that we may live according to your word. Give us the ability to plan your love in ourselves and live it out in our actions. Now, let us sing Begitu Kasih Allah Akan Dunia. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. Now that we have confessed our sins and wrongdoings, let us listen to his gospel of grace from God written in 1 Peter verse 8. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. In Christ you have been forgiven. In Christ you too have been forgiven, May the peace of the Lord be with you. and with your spirit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto
Salam sahabat-sahabat di SMPK dan Semak 8 Penabur Jakarta. Kita bersyukur karena pada saat ini kita boleh melaksanakan ibadah kembali walaupun ibadah itu dilakukan secara online. Namun kita percaya bahwa sapaan Tuhan itu juga tetap ada bagi kita semua. Dan karena itu sebelum kita nanti akan mendengarkan sabda Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam perenungan akan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini, kesempatan yang baik ini, kami boleh beribadah bersama secara online. Terima kasih karena Tuhan yang telah menyediakan sarana ini melalui orang-orang yang diberikan pengetahuan untuk membuat sarana ini, sehingga di masa pandemi ini kami tetap bisa beribadah bersama-sama. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau boleh menolong kami dalam Roh Kudus di dalam merenungkan firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama terkait dengan tema tentang rasa takut atau ketakutan. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya, baik saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang baik yang ada di SMPK dan Semak 8, kita pada saat ini mau merenungkan satu tema yang berbicara tentang rasa takut atau juga ketakutan seperti itu. Nah, sebetulnya bicara rasa takut itu, semua orang itu punya rasa takut, ya. Dan saya selalu sampaikan, rasa takut itu anugerah dari Tuhan. Kenapa disebut dengan anugerah? Karena gini, para ilmuwan itu sebetulnya dia sudah kasih catatan pada kita bahwa di dalam cara kita berpikir di otak kita itu ada satu nama ya, bagian otak yang disebut dengan amigdala. Nah, amigdala ini itu adalah semacam apa ya, tempat emosi di situ. Nah, itu ada untuk memberikan satu rasa emosi yang kita miliki. Di dalamnya ada rasa takut, rasa sayang, semuanya di situ. Jadi kalau kita memiliki perasaan atau rasa takut, maka itu adalah bagian manusiawi dari diri kita. Ya, itu ada sesuatu yang dianugerahkan Tuhan. Karena dengan kita memiliki rasa takut, kita bisa belajar untuk apa? Untuk berhati-hati, belajar untuk menjaga diri dengan baik, mengikuti norma-norma yang ada. Itu semua ada di dalam rasa takut yang Tuhan anugerahkan. Nah, karena itu pada saat ini kita tidak mau bicara tentang rasa takut itu, tetapi yang lebih jauh dari itu yaitu rasa takut yang dibiarkan atau rasa takut yang tidak dikuasai, dan itu yang disebut dengan perasaan ketakutan. Nah, perasaan ketakutan ini yang saat ini kita mau renungkan, yang saat ini kita mau belajar bagaimana supaya saya atau kita semua itu tetap memiliki rasa takut tetapi tidak menjadi pribadi yang dipenuhi ketakutan. Nah, ini yang kita mau belajar. Bicara tentang ketakutan dalam masa pandemi ini, ada banyak orang, mungkin bisa dikatakan semua orang itu takut dan lebih jauh lagi memiliki ketakutan dalam situasi pandemik ini. Mungkin saudara juga mengalami itu, tapi dalam masa pandemik ini saya pernah ngalamin itu. Saya pernah ngalamin ketakutan. Pada awal-awal pandemi COVID-19 ini menjadi menjadi mewabah, mulai mewabah di negara kita di Indonesia, khususnya di kota Jakarta ini. Nah, kenapa? Karena pada saat itu istri saya masuk rumah sakit, lalu kemudian saya ada di sana juga menemani di hari berikutnya, dan kemudian kami pulang. Dan setelah kami pulang, lalu 2 hari setelah pulang dari rumah sakit, kami balik lagi ke rumah sakit. Dan ketika kami kembali ke sana, kami lihat suasana rumah sakit itu sudah mulai berbeda dengan protokol-protokol yang 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu tidak begitu. Nah, tapi kami tidak tahu ada apa yang terjadi di situ.
Nah kemudian setelah kami selesai berobat kembali, kami pulang. Dan ketika kami pulang, lalu saya bicara atau ngobrol-ngobrol dengan seseorang, dan kemudian dia bercerita, dia bilang pada saya, Bang, pada waktu kakak itu ada di rumah sakit, dirawat, itu 1 atau 2 bed dari dia itu terkena COVID, dia bilang begitu. Wah, saya kaget gitu kan ya. Jadi berita itu mempengaruhi saya. Waduh, istri saya dirawat di situ, saya juga menemani di situ, dan pada ketepatan waktunya ada orang juga yang dirawat, tetapi dia dirawat bukan karena sakit biasa, tetapi karena situasi ada ini, dia terkena COVID-19. Dan itu pengaruhi saya. Hari besoknya saya berpikir, dan kemudian berita yang luar biasa itu, seperti dibombardir lewat WA group, lewat medsos, ya, ada yang hoax dan macam-macam. Kita udah nggak tahu lagi itu mana yang benar atau enggak. Dan itu mempengaruhi pikiran kita. Dan saya merasakan itu pengaruhnya besar. Kenapa saya bilang pengaruhnya besar buat saya? Pada saat itu, tanpa saya sadari, saya mulai berubah dari rasa takut menjadi ketakutan yang luar biasa. Sehingga saya mengalami sempat 1, 2, 3 hari itu mengalami sesak seperti itu setiap malam. Wah, saya agak semakin takut lagi. Semakin ketakutan, waduh kenapa saya sesak nih? Seperti itu ya. Tapi kemudian saya coba pelajari diri saya pelajari pada saat apa saya mengalami kesesakan seperti itu. Dan saya menyadari pada saat saya mulai muncul rasa ketakutan, maka di situ rupanya perut saya mulai kencang dan saya pegang mulai keras, dan saya tahu bahwa ternyata itu asam lambung saya berproduksi. Dan setelah saya sadar apa yang terjadi pada diri saya, lalu saya ambil obat untuk lambung saya, dan itu mengurangi rasa sesak itu. Dan saya berpikir, apa yang terjadi pada diri saya? Oh, ternyata saya ketakutan, dan ketakutan itu mempengaruhi hati, pikiran, dan bahkan fisik saya. Lalu kemudian saya berdoa dan saya memohon Tuhan kasih saya satu pertolongan untuk bisa melewati atau mengelola rasa takut ini sehingga dia tidak menjadi ketakutan. Dan sejak saat itu saya mulai belajar untuk menjadi lebih tenang, dan kemudian tanpa terasa peristiwa itu sudah 70 hari yang lalu, dan puji syukur kami baik-baik semua. Nah, sahabat-sahabat di SMPK dan Semangat 8 Penabur, mungkin kalian punya peristiwa atau punya cerita tentang ketakutan yang berbeda, kisah seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ketakutan itu ada, dan bagaimana kita keluar dari ketakutan itu sehingga kita memiliki satu kehidupan yang penuh damai sejahtera, ketenangan. Walaupun memang situasinya belum berubah, tetapi minimal yang paling penting adalah bahwa kita sudah berubah dalam melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yosua. Yosua ini menarik ya. Menarik, dia dalam perjalanannya dia sebetulnya sudah banyak sekali melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Waktu dia berjalan bersama Musa membimbing orang-orang Israel di padang gurun, waduh itu mujizat itu banyak sekali dia lihat. Tetapi suatu waktu ketika Musa sudah selesai tanggung jawab tugas pelayanannya, maka tanggung jawab itu diberikan kepada Yosua, dan di situ persoalan mulai muncul. Apa persoalan Yosua? Yosua mengalami rasa takut, Yosua mengalami ketakutan. Lalu kita bertanya, apa sih yang membuat Yosua ini sampai kemudian karena perasaan takut yang belum dapat dikuasai dengan baik itu, membuat Tuhan menghampiri dia dan menyatakan firman kepada dia.
Apa yang Tuhan sampaikan pada Yosua? Nah, saya mau bacakan satu ayatnya saja. Ya, kalau kalian mau lihat, kalian bisa baca nanti Yosua pasal 1, ya, ayat 1 itu cerita lengkapnya sampai dengan ayat 18. Kalian bisa baca itu. Tapi saya mau bacakan satu ayatnya saja, yaitu Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Di situ firman Tuhan berbicara kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 9 di situ. Jadi Tuhan sampai memberikan firman kepada Yosua. Berarti ini nggak main-main ini. Ada sesuatu yang Tuhan kenali. Artinya di situ kita lihat, oh Tuhan sampai menyatakan firman pada Yosua, berarti Tuhan begitu kenal hati Yosua. Tuhan mengerti perasaan Yosua. Tuhan tahu apa yang sedang digumulkan oleh Yosua. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak membiarkan Yosua untuk tetap hidup dalam perasaan takut yang tidak dikuasai dengan baik. Nah, sebelum sampai di situ kita lebih jauh bicara tentang hal peran serta Tuhan, kita mau belajar di sini apa yang membuat Yosua itu sampai mengalami situasi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ceritanya sederhananya saja, Yosua itu diberikan tanggung jawab untuk memimpin orang Israel untuk ke tanah perjanjian, seperti itu. Saya membaca, saya mencoba melihat, merefleksikan, dan saya mau bagi. Ada dua hal yang membuat Yosua itu mengalami ketakutan dan kemudian sampai Tuhan berfirman pada dia. Ada dua hal. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah kenyataan. Jadi Yosua melihat bahwa kenyataan yang dia hadapi itu tuh besar sekali tantangannya. Ancamannya itu nggak main-main seperti itu. Ketika Yosua akan maju untuk mencapai atau menerima janji Tuhan atau masuk ke dalam sebuah tujuan Tuhan untuk sampai di sana, maka Yosua melihat ada tantangan di depan dia. Ada ancaman depan dia. Artinya ada kenyataan-kenyataan yang bagi Yosua dalam perspektif manusianya ini nggak main-main. Ya, ini nggak main-main. Ini bukan karena tantangannya besar, tapi juga mengancam. Mengancam siapa? Mengancam dirinya. Mengancam siapa? Mengancam orang lain yang bersama dengan dia. Jadi bukan hanya dirinya saja, tapi orang lain juga dia pikirkan itu. Nah, ini yang pertama. Jadi rasa takut yang berlebihan itu muncul dalam diri Yosua karena apa? Karena dia melihat, memperhatikan, menganalisa kenyataan-kenyataan yang ada di depan dia. Dan dalam analisa dan pengamatan dia melihat kenyataan ini nggak main-main dan besar sekali ancamannya. Dan itu membuat perasaan ketakutan itu semakin besar. Nah, yang kedua, apa yang Yosua lakukan yang membuat dia sampai merasakan ketakutan itu, ketika dia melihat kenyataan itu, maka yang kedua, dia melihat dirinya, melihat kemampuan dirinya, melihat kelemahan dirinya. Jadi ketika Yosua lihat kenyataan yang dihadapi itu, ancaman dan tantangannya besar, lalu kemudian dia melihat dirinya. Aduh, saya ini bagaimana bisa hadapi itu? Siapa nih saya ini lemah, saya punya kekuatan apa? Ya, saya merasa bahwa saya ini tidak mampu atau tidak bisa untuk sampai di sana seperti itu. Nah, yang kedua yang Yosua lakukan adalah dia melihat dan memperhatikan dirinya. Dan itu membuat dia menjadi lemah. Karena dia mengukur kenyataan itu dengan apa? Mengukur kenyataan itu dengan ukuran kekuatan dirinya. Nah, hal yang kedua ini bisa membuat kita merasakan ketakutan. Pada saat kita mengukur kenyataan
yang besar yang mungkin dalam manusia penuh ancaman dengan membandingkannya dengan kekuatan diri kita. Dan ini dua cara yang biasanya kita lakukan. Tetapi disinilah Tuhan menyatakan pada Yosua bahwa yang perlu kita lakukan bukan membandingkan kenyataan dengan kekuatan diri kita, tetapi melihat kenyataan dan kemudian membandingkannya dengan kekuatan Tuhan. Karena itu Tuhan bilang sama Yosua, dia bilang gini, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya apa? Allah mau mengatakan pada Yosua, kau salah ketika engkau mengukur kenyataan itu bisa kau hadapi atau tidak bisa kau hadapi dengan kekuatan dirimu. Yang betul adalah kau di dalam mengukur kenyataan, ancaman dan tantangan, maka kau harus belajar untuk melihat dirimu bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan yang punya kekuatan, yang melebihi ancaman, yang melebihi kenyataan, yang menakutkan bagi kita. Nah, sahabat-sahabat SMPK dan Semak 8 Penabur, mungkin kita mengalami saat ini seperti Yosua. Kenyataan itu kita analisa, ya. Kita lihat ancamannya begitu besar, COVID-19 ini realitanya begitu mengancam buat diri kita dan orang lain. Tetapi jangan ukur itu dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Karena kita akan tahu dan merasa bahwa diri kita ini terlalu kecil untuk menghadapi kenyataan itu. Dan itu yang menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Tapi hari ini kita belajar. Bandingkanlah kenyataan itu dengan kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Maka di situ kita akan bisa menjalani kenyataan, menjalani ancaman, menjalani persoalan, jalani pergumulan dengan damai. Karena apa? Karena firman Tuhan juga berlaku bukan hanya untuk Yosua, tapi untuk saya dan sahabat-sahabat sekalian. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ada Tuhan yang menyertai, dan yang menyertai kita adalah Tuhan yang memiliki kuasa melebihi dari segala kekuatan, ancaman, tantangan, apapun kenyataan yang ada depan kita. Selamat berjalan bersama Tuhan, selamat melihat kenyataan dan membandingkannya bukan dengan diri kita, tapi dengan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat-sahabat yang ada di SMPK dan Semak 8 Penabur, mari saya ajak kita untuk menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, ya Roh Kudus, terima kasih. Kalau pada saat ini, kesempatan ini dalam ibadah online ini, kami diingatkan kembali melalui kisah Yosua, bagaimana kami boleh mengelola rasa takut kami boleh menganalisa kenyataan, kami boleh memandang, melihat kenyataan-kenyataan yang ada depan kami, baik tantangan ataupun ancamannya. Tetapi kami hari ini belajar untuk tidak membandingkannya itu dengan kekuatan kami, tetapi kami boleh melihat kenyataan itu semua dengan cara melihat dan membandingkannya dengan kekuatan atau kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus yang menyertai perjalanan kami. Karena itu ya Bapa Surgawi, biarlah Engkau menolong kami semua dalam setiap diri kami, setiap orang mungkin memiliki rasa takut. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan beri untuk kami boleh mengenali diri kami dengan sebaik mungkin. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, supaya kiranya rasa takut itu dapat kami kuasai dan menjadi anugerah. Bukan sebaliknya malah menghasilkan perasaan ketakutan yang
menghambat diri kami untuk melangkah dan bahkan menghambat mata kami untuk melihat siapa yang menyertai kami dalam perjalanan ini, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh guru-guru dan karyawan, para murid dan orang tua murid, SMPK dan Semak 8 Penabur. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat pada mereka, dan biarlah mereka boleh terus dicelikkan dan diingatkan dan disadarkan bahwa di dalam kenyataan yang saat ini sedang dihadapi, kami tidak berjalan sendirian, tetapi kami memiliki Allah yang menyertai perjalanan ini. Tuhan berkati setiap kami semua, setiap para guru, karyawan, murid, dan orang tua murid. Berkati mereka Tuhan dengan pemeliharaan, kebutuhan, kecukupan, dan juga kesehatan. Tuhan yang memberkati setiap keluarga agar di tengah-tengah pandemi ini mereka boleh tetap sehati sepikir sebagai keluarga. Dan juga para guru dan karyawan boleh sehati sepikir untuk melayani bersama dalam anugerah Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, dan mereka dipakai menjadi berkat lewat cara yang tersedia bagi mereka di dalam melakukan pelayanan ini, pendidikan. Bapa Surgawi, kami mau berdoa juga untuk seluruh para pelayan-pelayan medis yang bertugas di dalam penanganan wabah COVID-19 ini, yang berada di posisi terdepan, para relawan, tentara, polisi, gugus tugas nasional, seluruh timnya, baik di pusat maupun di daerah. Kami berdoa Bapa, biarlah mereka tetap memiliki semangat, walaupun kami tidak tahu kapan ini akan mulai berkurang atau akan berhenti penyebarannya yang masif. Tapi kami memohon Tuhan, berikan mereka semangat yang untuk terus memenuhi panggilan dan tanggung jawab mereka. Dan Tuhan yang memelihara keluarga mereka yang saat ini tidak bisa mendampingi mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintah-pemerintah baik pusat daerah agar mereka sehati sepikir bekerja sama betul-betul, karena kami tahu Bapa, di dalam kesehatian dan jalan yang sama, kami tahu bahwa negara ini akan bisa menghadapi masalah pandemi ini akan jauh lebih baik dan keluar dari situasi yang tidak mudah saat ini. Kami berdoa untuk masyarakat agar masyarakat juga belajar untuk patuh, walaupun di tengah-tengah situasi mereka harus juga berjuang untuk kebutuhan ekonomi, tetapi di dalam kebutuhan ekonomi itu, dalam perjuangan itu, mereka juga tetap melakukan protokol-protokol yang ada. Sehingga dengan demikian kami sesama masyarakat saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah para ilmuwan atau lembaga-lembaga yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk vaksin dan juga uji coba, Bapa Surgawi berikan mereka hikmat, pengetahuan, apa yang saat ini belum mereka pahami, belum mereka lihat, tolong bukakan Tuhan, karena Engkau lah yang pemilik segala rahasia yang ada. Dan kami memohon Bapa, kiranya rahasia yang masih belum tersingkap, Tuhan singkapkan untuk manusia, untuk kebaikan dan keselamatan manusia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up all beautiful.
Baik sahabat-sahabat di SMPK dan Semak 8 Penabur Jakarta, kita mengakhiri ibadah online kita pada saat ini, dan untuk itu terimalah berkat yang dari Tuhan. Be glad, for His love dwells within your heart and mind. Proclaim God's love through rightful action towards others. Glory be to God now and forever. Amen. Puji